Di tengah berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah di Indonesia, kreativitas dan keterampilan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha kecil yang dikelola secara mandiri tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya, tetapi juga mampu membuka peluang kerja serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemirsa, sebuah keterampilan dan kreativitas tidak hanya melahirkan karya yang bernilai, tetapi juga melahirkan sebuah peluang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Nagari Talawa, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat sebuah usaha yang memproduksi sepatu kulit, yaitu usaha Katidiang Sepatu. Di sini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan sepatu kulit mulai dari desain hingga ke tahap finishing. Nah, penasaran kan ya seperti apa sih proses pembuatannya? Yuk ikuti keseruan saya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong perkembangan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat 12.815 pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 12.756 usaha mikro dan 59 usaha kecil. Penguatan sektor UMKM ini juga sejalan dengan program prioritas nasional dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil. Melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta dukungan pemasaran, pemerintah daerah berharap pelaku UMKM di pesisir selatan dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Harapan kita dalam konsep hari ini, UMKM bagaimana menjadi sebuah pondasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan ada UMKM terciptalah lapangan pekerjaan baru. Nah, tentu akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tentu itu menjadi harapan kami. Kami akan fokus ini kemarin dari Musrembang RKPD 2027. Topik dan tajuk yang kami pakai adalah tidak stagnan, fokus dan inovasi untuk UMKM, begitu. Tantangannya memang yang pertama itu ya memang klasik ya. Terutama soal modal usaha mereka. Yang kedua, jaminan pasar ini. Jadi ketika pas produk lebih banyak, jaminan pasar tidak dipastikan, ini menjadi tantangan besar. Nah, ini yang kita kolaborasikan dan terintegrasi semuanya. Terutama kemarin ada tawaran untuk bisa masuk ke marketplace yang sudah ada di dunia digital yang seperti ini. Nah, ini salah satu tantangan kita dalam inovasi digitalisasi seperti ini. Katidiang Sepatu merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi sepatu kulit untuk pria maupun wanita. Berbagai jenis sepatu diproduksi di tempat ini, mulai dari sepatu formal, sepatu kerja, hingga sepatu kasual yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Usaha ini berdiri sejak tahun 2016 oleh sepasang suami istri. Berawal dari usaha kecil dengan modal yang terbatas, Katidiang Sepatu perlahan berkembang melalui kerja keras, ketekunan, serta komitmen dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dalam setiap proses produksi, Katidiang Sepatu menggunakan bahan dasar kulit sapi yang dikenal memiliki kualitas kuat, tahan lama, serta nyaman digunakan. Untuk menjaga identitas dan legalitas usaha,
Katidiang Sepatu juga telah memiliki sertifikat merek resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat merek tersebut diterbitkan pada 20 Desember 2016. Dalam proses produksinya, pembuatan sepatu di Katidiang Sepatu ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan ketelitian dan keterampilan. Pertama-tama tentu dari desainnya, terus setelah didesain, dipindahkan desain tadi ke bahan. Kalau di sini sepatu itu terbuat dari berbahan dasar kulit sapi seperti ini. Ini kulit sapi yang udah disamak tentunya ya. Nah, bukan kulit sapi yang dikupas dari sapi langsung dibuat, enggak. Dia udah disamak baru diolah menjadi sepatu seperti ini. Bagaimana bedanya kulit sintetis atau kulit sapi asli? Mungkin kita bisa, kalau kita lihat dari bahan baku ini, mungkin kita bisa dilihat dari ini seperti ini. Kalau kulit asli sapi ini dia nggak lurus, itu bedanya ya. Tapi kalau bukan kulit yang dibuat dari mesin atau sintetis, istilahnya seperti ini. Ini kan lurus. Cara pembuatannya, pertama-tama itu dibuat di pola seperti tadi. Setelah didesain sudah menjadi pola, terus dipolakan ke bahan. Setelah dipolakan ke bahan, terus digunting, terus di assembling atau sisip lah istilahnya, assembling dan terus dirakit lagi. Setelah pola itu dipecah komponennya tadi, terus dirakit lagi komponen itu tadi kan, menjadi menyatukan, terus penjahitan, terus setelah menjadi upper, terus kita plasting atau tarik pembentukan ke cetakan. Setelah dibentuk dengan cetakan, di amplas atau digerinda, terus dipasang outsole-nya. Terusnya sampai finishing. Setelah finishing baru selesai, baru bisa siap dijual barang itu. Kalau satu hari itu satu orang bisa mengerjakan tuh 2 pasang satu hari. 2 orang itu lebih kurangnya 5 pasang sehari. Gitu. Yang paling sulit kalau udah terbiasa mungkin enggak ya, tapi yang agak berat mungkin ada bagian lasting, bagian penarikan gitu, pembentukan ke cetakan. Itu agak memakan tenaga sedikit itu. Pembuatan sepatu ya dilakukan secara manual. Ya nyaris secara manual lah. 90% lah manual. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Dek. Ini saya lihat ada toko sepatu ya di sini, Bu. Terus kebetulan saya juga lagi cari sepatu, Bu. Oh ya? Kira-kira menurut Ibu yang cocok bagi saya itu yang mana ya, Bu ya? Biasanya sekarang anak-anak muda sekarang kan udah malas yang pakai tinggi ya. Biasanya lebih suka yang flat-flat gini. Kalau mungkin ada juga yang cocok yang tinggi atau kalau boot juga bisa. Unik ya, Bu ya. Atau yang flat shoes juga bisa ya seperti ini ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu ini semua sepatu kulit berarti ya, Bu? Iya, kulit. Oke. Dan kalau boleh tahu ini sudah dipasarkan kemana aja, Bu? Selain di sini ya, Bu ya? Udah pesannya kita udah online ke Entikong, ke Kalimantan, ke Banyuasin. Alhamdulillah udah setiap yang order baru pertama udah sering langsung order terus gitu. Wow, udah jauh ya mainnya Katidiang Sepatu ini, Bu. Dan kalau boleh tahu, Bu, ini sudah dari tahun berapa ya, Bu ya, Katidiang Sepatu Kita ini? mulai produksi dari tahun 2017. 2017. Nah, menurut Ibu ini cocok nggak ya untuk saya? Ya boleh coba aja. Boleh ya, Bu ya? Boleh, kalau coba gratis. Oke. Dan kalau biasanya untuk sekarang ini, Bu, di tahun ini yang paling best seller produk dari Katidiang Sepatu itu apa, Bu? Kalau best seller biasanya yang flat shoes gitu. Soalnya ibu-ibu sekarang udah capek dia mungkin pakai tinggi-tinggi, lebih suka yang kayak gini. Tuh.
dia lebih simple, lebih kemana aja oke gitu. Mau ke formal bisa, ke santai juga bisa. Oke. Untuk Selain flat shoes sama boots nih Bu, atau heels, ada yang lain nggak Bu? Kayak misalnya sepatu, contohnya sneakers gitu Bu. sneakers ada juga, kebetulan ini boleh. Wah, ada sneakers juga ternyata. Kita juga ngikutin pasaran kan Iya. di luar sana kayak untuk sepatu luar lapangan. Bapak-bapak kan suka yang kayak gini nih, yang suka dia nggak mau. Kalau Iya, untuk saya lihat di sana juga ada ya Bu, yang untuk anak muda. iya. Boleh. Boleh kita Ya, lihat kita Bu? lihat sana. Nah, di sini juga ada ternyata Ibu. Ini ya Bu ya? Iya. Oh, ini. Ah, ah. Wow, menarik banget. Nah, kalau untuk harga pasarannya berapa itu Bu kira-kira? Kalau untuk flat shoes kita yang cowok 350. Kita ambil pasaran yang standar aja. Kalau cewek dia 250. Berarti lebih sering orang beli di toko atau di media sosial Bu? 50-50. Biasanya yang online juga banyak, yang datang ke sini juga lah banyak. Kalau udah langganan dia tinggal telepon aja WA, Res bikinin ibu ini, jadi kita bikinin, nanti uangnya tinggal transfer. Oh, sudah jadi mudah ya Bu ya? nggak perlu ribet dia datang ke sini. Oh gitu. Kita ngikutin pasar, ngikutin alur konsumen aja. Iya, kalau misalnya nih Bu saya datang ke toko, tapi kebetulan saya tuh orangnya cashless Bu. Iya. Terus bisa nggak Bu metode yang lain saya gunakan untuk pembayaran? Kita bisa kris, Hmm? transfer, kita bisa pakai transfer, nggak fokus di satu bank. Oh, ya. Berarti kalau untuk saat ini ada nggak Bu tantangan dalam menjalankan usaha ketiga sepatu ini? Tantangan yang signifikan sih enggak, cuman kadang kita terkendala dengan warna, kan ibu-ibu sekarang dia lebih matchingin ke tas. Kalau dia minta warna pink, atau kalau untuk kulit susah juga cari ya warna pink atau ungu. Nah, untuk ke warna-warna gitu lebih susah nyarinya. Kulit lebih banyak dominan yang netral, coklat, hitam, merah. Nah, itu kalau merah masih gampang nyarinya. Kalau ungu yang susah nyarinya. Kalau ungu yang susah carinya Bu ya. Dari nagari Talao, Katidiang Sepatu menjadi bukti bahwa keterampilan dan ketekunan mampu melahirkan produk berkualitas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, UMKM di pesisir selatan diharapkan terus berkembang dan menguatkan perekonomian daerah. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses produksi dari usaha Katidiang Sepatu dan kita melihat secara langsung proses produksi dari sepatu kulit tersebut. Dan ini merupakan salah satu usaha lokal yang kita harapkan dapat terus berkembang dan dapat bersaing di produk luar negeri nantinya. Dan itulah cerita dari UMKM Naik Kelas hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan UMKM Naik Kelas selanjutnya.